Hai, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Kenzo-san. Di sini dari bab 33 saya kasih tahu dulu tentang kosakatanya. Yang pertama ada nigemas. Nigemas itu berlari. Jadi biasanya kanji yang memiliki arti pergerakan tuh memang dia ada sinyonya di sini. Hai. Kemudian hati-hati ya, nigemas berlari. Kalau nagemas itu dia melempar. Mereka terdengar mirip. Kemudian sawagimas itu dia kayak ramai, tapi dia kata kerja. Jadi beda dengan urusai. Kalau urusai itu dia kata sifat, kalau sawagimas itu kayak, kalau di sini kan dia menghebohkan atau misalkan membuat gaduh. Misalkan di kelas itu murid-muridnya sawaganai de kudasai, jangan membuat gaduh kayak gitu. Kemudian akiramemas putus asa, akiramenaide biasanya kita dengar. Nagemas ini ya melempar, kanjinya beda. Kalau kanji yang berhubungan dengan tangan memang biasanya ada tehennya seperti ini, ada unsur tangan. Teheng. Kemudian momorimas menjaga atau melindungi, hajimarimas memulai, dia adalah jidoshi, maka partikelnya adalah partikel ga. Shiki dengan kanji seperti ini artinya adalah upacara. Shiki ga hajimarimashita, upacaranya sudah dimulai. Kemudian susekisimas, ini biasanya kalau ada acara native kan saya biasanya bilang susekyo torimas. Torimas mengambil, jadi saya akan mengabsen kalian, melihat kehadiran kalian. Susekyo torimas. Nah, untuk menghadiri ini dia menggunakan partikel ni sebagai sasarannya, dia hadir ke acara yang mana, di rapat yang mana, misalkan kai gini susekisimas. Hai. Kemudian Sutaemas menyampaikan cuisimas, berhati-hati. Ini juga partikelnya menggunakan partikel ni sasaran, dia berhati-hati terhadap apa. Misalkan anohito ni cuiste kudasai, hati-hati terhadap orang itu. Cui. Kemudian hazusimas dengan kanji soto, di sini diikuti okurigananya simas. Hazusimas itu artinya adalah meninggalkan. Partikelnya o karena terjemahnya adalah mekan, meninggalkan. Sekio hazusimas, meninggalkan tempat duduknya. Modorimas, kembali, dia adalah jidoshi. Tadoshinya adalah modosimas, mengembalikan. Modoshite kudasai, tolong kembalikan. Tapi kalau modorimas, kita yang kembali, jidoshi. Arimas ada, recycle simas, recycle dame. Dame itu adalah kata sifat na. Jadi dia bukan kata benda, tapi kata sifat na. Dame na koto, suruna. Jangan melakukan hal yang tidak baik. Hai. Kemudian onaji sama. Keisatsu, polisi. Seki, tempat duduk. Jadi beda dengan isu ya. Kalau isu itu dia kursi, kalau seki itu dia tempat duduk. Loh, bedanya apa sensei? Misalkan di Jepang itu kan dia biasanya kan tempat duduknya itu dia sama terus, beda dengan kalau kita di SMP itu kan tempat duduknya pindah-pindah tergantung format kelas. Tapi kalau di Jepang itu dia sama. Nah, kursi itu adalah bendanya, tapi tempat duduk itu adalah posisinya. Misalkan di awal semester itu sudah ada undian tempat duduknya mau di mana. Misalkan kita awalnya tempat duduknya di dekat jendela, maka sampai diubah tempat duduknya kita akan duduk di situ. Ini namanya adalah seki. Tapi kalau bendanya, kursinya itu adalah isu. Kemudian maku dari bahasa Inggris mark, tanda, borubol, shimekiri. Shimekiri ini adalah deadline. Ini akan sangat sangat sering muncul di listening. Shimekiri. Kisoku. Kisoku ini adalah sinonim dari ruru. Peraturan. Hai, kisoku. Kiken, ini dari kanji abunai, yang depan ini dia kanjinya abunai, kemudian keng. Kiken juga artinya adalah bahaya. Ini bahasa yang lebih baku daripada abunai. Kalau abunai itu dia bahasa lisan. Kemudian shio kinshi, kanji yang ada kinshi ini berarti artinya adalah dilarang. Hai, shio kinshi, shio itu adalah menggunakan, maka dilarang untuk dipakai. Kalau tachi iri kinshi, dilarang untuk masuk, berdiri di situ pun juga tidak boleh. Jadi tachimas, hairimas, kinshi, nggak boleh berdiri dan masuk ke situ.
Kemudian joko, hai, berjalan perlahan-lahan, joko. Iriguchi deguchi, hijau guchi. Ini kanji hijau artinya adalah darurat. Kita ingat-ingat saja kalau pintu darurat biasanya logonya warna hijau. Hijau guchi, pintu darurat. Jo-nya panjang, hi-nya pendek, hijau guchi. Kemudian muryo, gratis. Gratis itu selain muryo itu ada istilah lainnya adalah tada. Tada itu bisa memiliki arti gratis, bisa memiliki arti tetapi. Jadi tergantung konteksnya. Kalau dia bukan sebagai konjungsi, berarti dia artinya adalah gratis. Sore wa tada desu, itu berarti gratis. Tapi kalau tada apa gitu, nah itu berarti dia tetapi. Kemudian waribiki. Waribiki ini adalah yang kita sukai dan saya rasa Kenzo juga suka, diskon. Waribiki, potongan harga. Kemudian nomi hodai. Kanji yang memiliki arti hodai ini dia adalah unlimited. Jadi kalau nomi hodai berarti all you can drink. Kalau tabe hodai, all you can eat. Di Jepang juga ada kosakatanya itu, nomi hodai sama tabe hodai. Kemudian shiyouchu berarti sedang dipakai. Nani chu itu dia artinya adalah sedang. Jadi kanji naka ketika ketemu sama kanji lain, kata benda terutama itu dibacanya chu, yang artinya adalah sedang. Misalkan benkyo-chu, sedang belajar. Kaigi-chu, sedang rapat. Kemudian ada bosu-chu, sedang dicari. Bosu-chu, chu itu artinya adalah sedang. To-yu, bagaimana? Sumimasen. Do-yu. Kalau to-yu itu biasanya dipakai untuk menyebutkan suatu title, judul. Nah, tapi kalau do-yu itu dia bagaimana? Do-yu skaimasu ka? Do-yu yomimasu ka? Do-yu iimasu ka? Bagaimana pakainya, bagaimana menggunakannya, dan lain sebagainya. Ikura nani-nani temo, bagaimanapun. Jadi misalkan contoh kalimatnya, ikura naitemo kimochi wa kokoro ga kurushii desu. Misalkan kurushii desu. Sebagaimanapun saya menangis, hati saya tetap sakit. Ikura naitemo. Kemudian mo, dia memiliki arti lagi, digunakan bersamaan dengan bentuk negatif. Gimana ya contohnya ya? Misalkan mo tabete imasen, saya tidak akan makan lagi. Itu. Atau sisa, atau ipung desu, sisa 1 menit. Atau hitori desu, kurang 1 orang. Hodo, kira-kira. Kemudian chusha ihang. Chusha ihang itu adalah pelanggaran lalu lintas. Kemudian bakking, ini kanjinya batsu. Kalau Kenzo-san nonton Tokyo Revengers, itu kan ada satu karakter yang di tangannya itu kalau nggak salah ada kanji batsu, itu artinya adalah pelanggaran. King, uang, maka bakking itu adalah uang pelanggaran atau denda. Batsu king. Kemudian jishin dari kanjinya chi, tanah, chi-nya chizu, kemudian shin-nya furueru, bergetar, jishin, tanahnya bergetar, yaitu gempa bumi. Okimas, terjadi. Jadi okimas itu dia dengan kanji yang sama seperti bangun. Kalau topiknya adalah manusia, artinya adalah bangun. Tapi kalau topiknya adalah suatu kejadian, maka artinya adalah terjadi. Biasanya dipakai untuk kejadian bencana alam. Tasuke aimas, kalau ada kanji aimas itu dia memiliki arti saling. Kalau tasuke aimas berarti saling membantu. Moto-moto, memang atau asalnya. Moto itu dia bisa memiliki arti asal. Tapi kalau diikuti sama orang, misalkan moto kanojo, berarti dia mantan pacar. Kanashi, sedih, moto lebih, jadi hati-hati ya, moto sama moto itu dia beda. Aisatsu, greeting, salam. Aite, lawan bicara, pasangan, partner. Kimochi, perasaan. Aduh, sebentar. Aduh, punggung saya.
Oke, di bab 33 tadi yang sempat saya ucapkan di kosakata tadi, ini adalah kita akan belajar bentuk informal dari te kudasai, tolong, dan nai de kudasai, tolong dan jangan, atau tolong untuk tidak. Tapi ini versi informalnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu dia terjemahannya biasanya lah gitu, menulislah, nangislah, kayak gitu. Tapi kalau jangan, ya jangan saja. Oke, untuk perubahannya, untuk kalimat imperatif terlebih dahulu, kalimat perintah. Untuk golongan 1, golongan 1 tuh vokalnya berubah menjadi vokal E. Jadi kakimas menjadi kake, tulislah. Yomimas, yome, bacalah. Isogimas, isoge, bergegaslah. Asobimas, asobe, bermainlah. Tapi kalau golongan 2, masnya diganti ro, tabero, makanlah. Miro, lihatlah. Tanpa u ya, hati-hati. Miro, tabero. Cuman ro saja. Pengecualian untuk kuremas, memberikan, tapi khusus untuk watashi ni, untuk saya. Seseorang telah memberikan kepada saya. Hai, itu dia bukan kurero tapi kure. Misalkan yonde kure atau tasukete kure, biasanya yang terdengar di anime. Tolong selamatkan saya. Kemudian kalau golongan 3, shimas menjadi shiro, kimas menjadi koi. Hati-hati ya, bukan kiro tapi koi. Koi. Biasanya kalau di anime kan dia sering dengar datanglah, itu dia koi. Datanglah. Nah, di sini ada catatan kata kerja keadaan seperti haru, dekiru, wakaru dan sebagainya tidak memiliki bentuk imperatif karena tidak adalah, terus bisalah, terus pahamlah, kayak gitu kan, dia tidak ada. Kurang lazim di Jepang. Kemudian kalau untuk membentuk-bentuk larangannya itu dia sangat simpel. Jadi tinggal kata kerja bentuk kamus dikasih na. Misalkan taberuna, jangan makan. Hashiruna, jangan lari. Nakuna, jangan nangis, kayak gitu. Suruna, jangan melakukan. Kuruna, ini juga sering terdengar di anime, jangan datang. Oke, untuk cara penggunaannya ya, pokoknya dia bahasa lisan yang pertama jadi tidak boleh dipakai untuk bahasa tulis. Kemudian dia memiliki arti memaksa, jadi memang bahasa informal, hanya dipakai untuk seseorang yang sederajat sama kita atau lebih mudah daripada kita. Kemudian di sini ada to kaite arimasu atau to yomimasu. Jadi dia dipakai untuk mengutip sesuatu. Misalkan, ano kanji wa nanto yomun desu ka? Kanji itu bacanya apa? Nanto yomun desu ka? Misalkan, ano kanji wa kuruma to yomimasu. Kanji itu dibacanya kuruma. Ini juga sama seperti ketika Kenzo memperkenalkan diri. Hajimemashite, watashi wa Kenzo to moushimasu. Nah, itu juga dipakai untuk mengutip bahwa kita Kenzo panggilannya adalah Kenzo. Kemudian ini asoko ni tomare to kaite arimasu. Kemarin kita sudah belajar kalau kata kerja tadoshi ketemu sama arimasu, dia menjadi kalimat pasif. Jadi ada orang yang sudah menulis tapi kita tidak tahu siapa pelakunya. Maka tertulis tomare di sana, atau di sana ada orang yang telah menulis tomare. Oke, kemudian XY to yu imi desu. To yu imi desu dipakai ketika kita ingin mendefinisikan. Misalkan tachi iri kinshi wa, topik ini kita tidak tahu definisinya, kita mau menjelaskan artinya. Tachi iri kinshi wa hairuna to yu imi desu. Tachi iri kinshi artinya adalah jangan masuk atau dilarang masuk. Hairuna. Kalau kalimat tanyanya gimana? Doyu imi desu ka? Kono maku wa doyu imi desu ka? Tanda ini artinya bagaimana?
sentakuki de araeru toyu imi desu. Artinya adalah kita bisa mencuci, ini bentuk potensial ya. Vokalnya menjadi e, kemudian ada ru-nya. Kalau yang tadi kan dia e saja, imperatif. Tapi kalau ini ada araeru, bisa mencuci. Artinya adalah kita bisa mencuci dengan mesin cuci. Kemudian to iteimashita itu adalah dipakai untuk mengutip perkataan orang. Sebentar. Jika mengutip perkataan orang ketiga menggunakan to imashita, sedangkan jika menyampaikan perkataan orang ketiga menggunakan to iteimashita. Oke. Bedanya to imashita sama to iteimashita. Kalau to imashita itu kita hanya kayak berkata. Kalimat apa ya kalau dalam bahasa Indonesia langsung apa tidak langsung? Kalimat langsung. To imashita itu dia berkata, tapi kalau to iteimashita menyatakan. Tapi kalau di sini terjemahannya dia berkata ya. Intinya dia bentuk lampaunya. Jadi orang itu dalam keadaan tadi itu sudah mengatakan hal itu. Tapi yang ini nggak usah terlalu dibuat bingung sih, Kenzo-san. Overall mereka sama, to imashita sama to iteimashita dipakai untuk mengutip ucapan seseorang. Tanaka-san wa ashita yasumimasu to iteimashita. Tanaka-san sudah mengatakan bahwa dia akan libur besok. Katanya atau berkata. Kemudian to sutai te itadakemasen ka. Itadakemasen ka te itadakemasen ka itu dipakai untuk meminta tolong. Biasanya tetsuda te itadakemasen ka kayak gitu. Bisakah Anda menolong kayak gitu. Kalau ini dia minta tolong untuk disampaikan. Wang-san ni hato de denwa o kudasai to sutai te itadakemasen ka? Bisakah Anda menyampaikan kepada Wang-san bahwa nanti tolong telepon lagi ya kayak gitu. Itu bab 33. Bab 34 yang pertama ada migakimasu. Migakimasu itu dia menggosok. Tapi biasanya yang sering dipakai itu adalah hao migakimasu, menggosok gigi. Dia bisa menggosok apapun sebenarnya, menggosok wajan itu juga bisa. Tapi yang paling sering terdengar nanti adalah hao migakimasu. Kumitatemas. Kumitatemas itu dia kayak merancang. Jadi kumi itu dia mengelompokkan, tatemas mendirikan. Jadi kayak misalkan kita punya Gundam yang sudah protolan, kemudian kita kumitatemas. Kita menjadikannya menjadi sebuah robot, itu dia kumitatemas. Orimas, kanji origami, kertas lipat. Gami, kami, kertas. Ori, lipat. Jadi orimas itu dia melipat. Kiga sukimas, teringat atau sadar, itu juga bisa tersadarkan. Nah ini dia partikelnya partikel ni, dia tersadarkan atas apa yang sudah dia sadari. Wasuremono ni kiga sukimashita. Jadi bukan o ya, hati-hati. Ni sukemas, membubuhkan. Jadi misalkan kita punya bumbu gitu, kita ngasih bumbunya maka sukemas. Tapi dia membubuhkan. Misalkan shoyu sukemas, membubuhkan kecap asin. Kemudian mitsukarimas, ditemukan. Dia adalah jidoshi dari mitsukemas, menemukan. Jadi misalkan okane mitsukemashita, saya telah menemukan uang. Tapi kalau okane ga mitsukarimashita, telah ditemukan uang. Beda ya. Kemudian shitsumon shimasu. Shitsumon itu adalah pertanyaan, maka shitsumon shimasu adalah bertanya. Dia sinonim dari kikimas dengan kanji mendengarkan. Karena kanji mendengarkan memang dia bisa memiliki arti bertanya. Watashi ni kite kudasai, tolong tanyakan kepada saya. Watashi ni shitsumon shite kudasai, itu juga tapi bahasanya lebih baku. Kemudian sashimas ini untuk memakai payung itu bukan kasau sukaimas, bukan, tapi kasau sashimas. Jadi kayak payungnya itu dibuka gitu. Kayak ya dibuka. Saya memperagakan tapi kayak susah nggak bisa lihat peragaan saya. Kasau sashimas, memakai payung. Hati-hati ya, dia sudah idiom, sudah pasangan, jadi nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti menjadi kasau shimas, nggak bisa. Atau kasau sukaimas, nggak bisa. Harus kasau sashimas, memakai payung. Kalau motteimas bisa membawa payung, itu dia bisa. Tapi kalau memakai hanya bisa sashimas saja.
Bentar saya minum dulu. Kemudian sports club, klub olahraga. Shiro, istana. Osaka Jo, kalau kanji ini diikuti sama kanji lain dia menjadi Jo, panjang bacanya. Osaka Jo, kastil Osaka. Shiro, istana, dikasih O agar lebih sopan. Setsume Sho, kanji Setsume ini akan sering keluar. Kenzo-san, kanjinya akarui, kanji yang tengah ini dia bisa memiliki arti mei. Setsume itu artinya adalah menjelaskan. Setsume shimasu, Setsume Sho, kanji kakimas itu dia dibaca sho, sho-nya toshokan. Hai. Kalau dua kanji ini dibaca jadi satu maka jadi toshokangnya gedung. Toshokan, gedung perpustakaan. Setsume Sho berarti buku penjelasan atau petunjuk. Zu itu artinya adalah gambar. Kalau zu-nya kita kasih kanji chi tadi. Ini harusnya bukan tanah, maka ini menjadi chizu, gambar tanah atau peta. Seng, garis, biasanya kiro seng, garis kuning, atau midori seng, midori iro seng, garis yang berwarna hijau. Kemudian yajirushi, ini yang sering terdengar di listening ya, yajirushi, panah, tanda panah. Yajirushi no hito wa nanto iimasu ka, orang yang dikasih tanda panah akan berkata apa. Kemudian kanji warna ini juga silakan diingat-ingat. Kuro, hitam, shiro, putih, aka. Apa itu nama? Merah, au, biru, kong. Ini ya, biru tua. Ini yang baru, kong. Kemudian ki, iro. Jadi ki panjang. Ki saja. Ininya baru iro. Ki, iro. Cha, iro. Cha-nya teh, kemudian iro. Cha, iro. Warna coklat. Ini dia tidak ada i-nya. Kalau dulu di anime kita belajar kuroi, shiroi, akai. Bedanya apa sensei? Kalau ada i berarti dia adalah kata sifat i. Tapi kalau nggak ada berarti dia kata benda. Kuro no sora berarti dia adalah langit hitam. Menggunakan partikel no karena dia adalah kata benda. Tapi kalau kuroi sora itu dia kata sifat. Langit yang berwarna hitam. Kemudian shoyu, kecap asin, sauce, okyaku-san, tamu, ka, dipakai untuk memiliki arti atau. Misalkan doyobi ka nichiyobi, kamu prefer hari Sabtu apa hari Minggu, Kak? Ini dulu kita belajar di Minano Nihongo N5 yang Shokyu Ichi, tapi di bab 2. Kore wa enpitsu desu ka, bolpen desu ka. Jadi kita bertanya 2 kali. Cuman karena terlalu panjang maka kita bisa langsung singkat kata benda, kata benda. Doyobi ka nichiyobi. Nah, bisa doyobi desu ka, nichiyobi desu ka, itu dia lebih sopan. Tapi ini bahasa informalnya. Kemudian yube, tadi malam. Kalau dulu kita belajar kesa, kesa tadi pagi, lawan katanya adalah yube, tadi malam. Jadi dia keduanya ini adalah lampau. Kalau kombang itu dia nanti malam, itu dia future. Beda ya. Saki tadi. Jadi beda antara saki sama saki. Beda ya. Kalau saki biasanya dengan kanjinya sengnya sensei, saki ni shitsureshima, saya pergi duluan ya, saya permisi duluan. Kalau saki itu dia tadi. Sinonimnya adalah tataima. Itu juga artinya adalah barusan tadi, tataima. Kemudian sado. Sado ini dia sama dengan chanoyu. Chanoyu atau apa ya, atau cuma 2 ini ya, chanoyu sama sado. Jadi upacara minum teh, merujuk pada upacara minum teh di Jepang yang harus duduknya itu seiza. Seiza itu dia duduk dengan sempurna. Nah, seiza. Terus kita nungguin sampai tehnya jadi dan kita menikmatinya dengan harus diputar dulu gelasnya dan lain sebagainya. Ocha o tatemas berarti dia sedang membuat teh, tapi di upacara minum teh. Nanti kalau kalian susah lihat di
YouTube nanti kalian susah paham maksud saya. Sakini tadi yang sudah saya jelaskan ya, sakini tadi duluan. Sakini shichireishimasu, sakini kaerimasu. Saya pulang duluan ya. Nosemas. Nah, nosemas itu sebenarnya artinya adalah menaikkan. Jadi kayak cangkirnya itu dinaikkan di tangan kita. Jadi kan orang Jepang kalau minum yang tradisional itu kan tangannya harus menengadah gitu. Kayak jadi lepeknya. Nosemas. Kemudian kore de ii desu ka? Apakah boleh seperti ini? Apakah sudah benar seperti ini cara megangnya, cara minumnya? Ikaga desu ka? Ikaga adalah bentuk lebih sopan daripada do desu ka? Baik, bagaimana? Nigai itu dia adalah pahit. Oyako donburi ini oyako don. Dia jenis masakan. Donburi itu artinya adalah mangkok besar. Jadi kalau ada donnya, biasanya kalau di Yoshinoya kan ya ada jenis masakan yang ada don-donnya, itu biasanya berarti dia bowl, nasi yang ada di dalam mangkok. Oyakodon itu adalah nama menu yang isinya daging telur disiram di atas nasi putih. Silakan dicari gambarnya di internet. Zairyo itu adalah bahan, biasanya dipakai untuk bahan masak. Tahu konteksnya di sini bahan masak, tapi zairyo itu bisa bahan apapun sih. Bung itu dipakai untuk menyatakan jumlah porsi. Yombung berarti untuk 4 orang. Guramu gram ko itu adalah satuan buah sama seperti hitotsu futatsu. Iko itu sama dengan hitotsu. Niko futatsu. Bedanya apa, sensei? Dia dipakai untuk sesuatu yang ukurannya lebih kecil daripada yang hitotsu futatsu. Jadi hanya untuk benda-benda yang kecil, biasanya dipakai untuk kayak telur, anggur yang sudah bundaran ya, bukan yang masih gelondongan. Kemudian tamanegi. Tamanegi itu dia adalah bawang bombay. Tama itu artinya adalah lingkaran atau bola. Tamanegi. Yonbung no ichi untuk menyebut 1/4 itu adalah yonbung no ichi. Bung itu adalah bagian, jadi 1 dibagi 4 bagian, 1/4. Chomiryo itu adalah bumbu atau penyedap rasa kalau saya menerjemahkan. Kemudian tekitona okisani, jadi di ukuran yang sedang. Nabe itu dia adalah panci, nabe. Hi api, hi ni kakemas berarti dimasak. Jadi kakemas itu kan artinya sebenarnya kan menggantung, tapi konteksnya di sini kayak dikenakan. Jadi ditaruh di api. Kakemas maka artinya adalah memasak atau memanaskan. Nimas itu dia merebus. Niemas sudah matang. Donburi tadi mangkok, tachimas lewat atau berlalu. Oke, bab 34. Di sini yang pertama tentang torini. Torini kalau saya terjemahkan artinya adalah sesuai dengan atau berdasarkan titik. Nah, dia bisa diikuti oleh 2 hal saja. Kata kerja bentuk ta. Oh, enggak kok, harusnya dia bisa kata kerja bentuk kamus enggak sih? Kore kara watashi ga iu tori ni itte kudasai. Iya, bisa harusnya. Kata kerja tidak hanya bentuk tak harusnya. Kata kerja bentuk kamus, bentuk tak, bentuk no. Hanya 3 itu saja. Kita baca dulu yang kata kerja bentuk tak. Watashi ga yatta tori ni yatte kudasai. Tolong lakukan sesuai atau sama seperti dengan yang saya sudah lakukan. Nah, jadi misalkan ada instruktur senam kayak gitu, dia sudah memperagakan, kemudian dia akan bilang watashi ga yatta tori ni yatte kudasai. Bahasa yang kurang sopan ya di sini ya. Misalkan watashi ga shita tori ni shite kudasai, itu lebih sopan. Mita tori ni harashite kudasai. Tolong bicarakan sesuai yang Anda sudah lihat, misalkan sebagai saksi. Nah, kalau yang bentuk kamus tadi, contoh saya adalah kore kara watashi ga iu tori ni itte kudasai. Tolong ucapkan apa yang sesuai dengan apa yang akan saya ucapkan setelah ini. Jadi kalau kamus berarti dia, kalau vokalnya u bentuk kamus berarti dia future. Tapi kalau tak dia bentuk lampau. Kalau kata benda itu dia diikuti dengan partikel no. Sensei no tori ni apa ya?
Saya nggak punya ide. Kita baca contoh kalimatnya saja. Sen no tori ni kami yo kitte kudasai. Tolong digunting kertasnya, sesuaikan dengan garisnya. Jadi biasanya kan kita ada kayak garis-garis titik-titik itu kan. Nah, ini kita gunting sesuai dengan garisnya. Setsumesho no tori ni kumitatemashita. Saya telah memasangkan sesuai dengan penjelasannya atau buku petunjuknya. Baik. Nah, ini catatannya, tori ni itu bisa dihubungkan dengan kono sono ano. Jadi langsung ya, karena di sini dia sudah berakhiran no. Kono tori ni kaite kudasai. Tolong tulis sesuai dengan ini. Nah, ininya apa? Kalau ini hanya bisa dipahami ketika bahasa lisan saja. Ada konteksnya di situ. Oke, kemudian atode lawan kata dari mae ni. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mae ni itu artinya adalah sebelum. Dia bisa diikuti oleh dua kata kerja bentuk kamus. Kata kerja yang vokalnya u sama kata benda. Kalau kata benda muncul partikel no-nya sebelum. Lawan katanya itu adalah kata kerja bentuk ta. Informal ya, jadi bukan masta tapi ta. Jadi bentuk t kemudian diubah t-nya menjadi ta. Ite pergi menjadi itta kayak gitu. Tabete tabeta. Jadi bukan tabemashita. Kata bendanya juga sama, dia muncul partikel no atau de. Artinya adalah setelah. Hati-hati ya, ini juga dia sama dengan tekara yang sudah kita pelajari di level N5. Tekara juga setelah. Misalkan nih ya, kita lihat di situ. Atarashi no kata to de nakushita toke ga mitsukarimashita. Saya telah menemukan jam yang sudah hilang setelah saya membeli yang baru. Kalimat ini bisa saya ganti menjadi tekara. Atarashi no katte kara nakushita toke ga mitsukarimashita. Bedanya apa? Kalau tekara itu kesannya kayak jeda waktunya sebentar. Tapi kalau ta atau de itu jeda waktunya lebih luas daripada tekara. Jadi tekara itu biasanya dipakai konteksnya misalkan shokuji o tabete kara eiga o mimasu kayak gitu. Saya akan nonton film setelah saya makan kayak gitu. Jadi tidak dipakai untuk sesuatu yang jangka waktunya terlalu jauh. Kalau yang bebas jangka waktunya seperti apa, pakainya yang ta atau de ini. Kata bendanya shigoto no ato de nomi ni kimasen ka? Mau ndak pergi minum setelah bekerja? Oh, ini. Jika dibandingkan dengan tekara yang menyatakan arti yang sama, memfokuskan hubungan waktu pra dan pasca. Kemudian berbeda dengan bentuk tekara, kata kerja tidak bisa bernuansa sebagai dasar pikiran atau aksi persiapan untuk kata kerja. Terlalu ribet penjelasannya. Abaikan saja, fokus sama yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ini kata kerja bentuk te sama naide. Kalau dulu kita belajarnya adalah kata kerja bentuk te kudasai. Artinya adalah tolong. Kemudian naide kudasai. Artinya jangan atau tolong tidak. Nah, kalau kudasainya saya hilangkan, maka tolongnya hilang di sini. Maka kalau naide itu artinya adalah tidak saja. Misalkan, shoyu o sukenai de tabemasu. Saya makan dengan tidak atau tanpa mengenakan ke shoyu, membubuhkan ke kecap asin. Hai. Pola kalimat ini, kata kerja bentuk te diikuti kalimat kata kerja. Jadi bukan te-nya banyak ya. Kalau te-nya banyak itu dia urutan kejadian. Jadi te langsung apa? Itu bisa memiliki arti alat. Jadi keterangan. Misalkan shoyu sukete tabemasu atau megane o kakete hon o yomimasu kayak gitu. Saya membaca buku dengan memakai kacamata. Jadi ada terjemahan dengan di situ. Tapi kalau naide dengan tanpa.
Megane yo kakenai de hon o yomimasu. Saya akan membaca buku dengan tanpa menggunakan kacamata. Hati-hati, te itu banyak sekali fungsinya. Selain dia bisa memiliki arti alat, dia juga bisa memiliki arti sebab akibat. Jadi tergantung konteks kalimatnya, Kinzo-san. Misalkan basu ga okurete. Oh, jangan. Apa ya? Apa ya? Yube osoku nete nebushite shimaimashita, misalkan. Saya jadi ketiduran karena kemarin malam saya apa tadi saya ngomongnya, tidurnya terlalu malam. Jadi itu dia sebab akibat. Hati-hati ya. Ini catatan berikutnya, dalam kata kerja bentuk naide kata kerja terdapat pula cara penggunaan untuk menyatakan memilih salah satu di antara aksi yang tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Misalkan, nichiyoubi wa dokomo ikanai de uchi de yukkuri shimasu. Terjemahnya overall sama sih. Jadi saya akan istirahat dengan tenang di rumah tanpa pergi kemanapun di hari Minggu. Baik, oke, itu bab 34 ya. Ntar kita per 2 bab saja.